Shalom alaikum saudaraku, kita berjumpa lagi di Joseph Stories. Sebagai orang Kristen, yakni pengikut Kristus, kita diajarkan beroleh keselamatan oleh karya Kristus dalam penebusan dosa kita di Bukit Golgota 2000 tahun yang lalu, di mana darahnya membayar lunas utang dosa manusia. Bukan hanya membayar lunas dosa orang Israel atau Donald Trump atau Joe Biden, tetapi termasuk di dalamnya dosaku dan juga dosamu. Yesus menggantikan kita yang seharusnya menerima penghukuman dengan cara berkorban mengambil tempat kita, sehingga kita tidak lagi hidup dalam bayang-bayang kematian abadi neraka. Nah, kali ini kita akan membahas langkah-langkah yang harus dilakukan seseorang yang belum percaya dalam karya penebusan Kristus agar ia memperoleh hadiah keselamatan itu. Ya, keselamatan itu adalah anugerah, bukan hasil perbuatan kita. Buka Alkitabmu pada Efesus 2 ayat 8-9. Demikianlah firman Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Elohim. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Jelas ya saudaraku, bahwa keselamatan itu kita peroleh dengan iman yang kita miliki, dengan percaya pada karya penebusan Kristus. Seperti apakah iman itu? Contohnya seseorang yang disuruh melompat dari pesawat terbang di atas ketinggian. Seseorang mau dan berani melompat karena ia mempunyai parasut di punggungnya, di mana ketika ia semakin dekat dengan bumi, ia akan membuka parasut dan menolongnya agar tidak jatuh ke bumi seperti sebuah batu, sehingga ia tidak mati konyol. Apakah kalian mau disuruh melompat dari pesawat tanpa parasut? Begitulah iman kita. Kita percaya dan tidak takut menghadapi kematian dan menghadapi penghakiman Tuhan nantinya, karena kita mempunyai parasut, yakni iman percaya dalam penebusan Kristus. Nah, kembali ke topik di atas. Bagaimana caranya seseorang agar menerima keselamatan yang telah dikerjakan Kristus itu? Yang pertama adalah akuilah bahwa kamu membutuhkan juru selamat setelah menyadari hidupmu penuh dosa. Dosa warisan dari nenek moyangmu dan dosa yang kamu lakukan. Dan menyadari bahwa kamu tidak bisa menghindari neraka dengan mengandalkan perilakumu atau perbuatan baik selama hidupmu. Buka Alkitabmu pada Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Elohim. Ingat saudaraku, semua orang dikatakan di sini telah kehilangan kemuliaan Elohim. Dan Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Elohim ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Dan juga 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Catat kata menyucikan. Yang kedua, percayalah bahwa Yesus telah menebus dosamu di atas kayu salib. Buka Alkitabmu pada Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Elohim akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan juga 1 Korintus 15 ayat 1-4. Demikianlah firman Tuhan. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan
kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya. Seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Tolong garis bawahi kalimat oleh Injil itu kamu diselamatkan. Dan Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Elohim menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Yang ketiga, berserulah kepada Tuhan kita Yesus Kristus bahwa kamu membutuhkannya dan berjanji untuk setia kepadanya. Buka Alkitabmu pada Matius 16 ayat 4. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Dan juga Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Elohim telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Garis bawahi kalimat percaya dalam hatimu. Percayalah dalam hatimu dengan sungguh-sungguh, tidak dengan menunjukkan KTP-mu, kamu orang percaya, melainkan dengan hatimu yang sungguh-sungguh. Dan Roma 10 ayat 13. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Nah, bagaimana saudaraku? Apakah kalian sudah siap membawa jiwa untuk percaya dalam karya Kristus di salib itu? Jangan mengulur waktu. Waktu tidak mau menunggu, sebab waktu berlalu begitu saja. Bukankah sering kita mendengar seseorang meninggal ketika tidur? Apabila ia bukan orang percaya dan meninggal waktu tertidur, alangkah malangnya nasibnya, bukan? Jangan biarkan hal itu terjadi. Lihat sekelilingmu dan mulailah menceritakan keselamatan itu. Aku telah memulainya di channel Joseph Stories ini. Sekarang ambillah bagianmu dan mulailah. Pertemuan kita kali ini akan saya tutup dengan membaca Galatia 4 ayat 7. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Elohim. Dan juga Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadilah pewaris surga, bukan pewaris neraka. Maju terus dalam Kristus. Haleluya.